Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil Minta perhatiannya sebentar. Selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Gus Syarif Hidayat. Gus Syarif Hidayat adalah pendakwah muda asal Karisan Tempel, Sleman, Yogyakarta, dikenal dengan ceramah santun, humor, lucu syahdu, serta aktif di pengajian, selapanan, solawatan, dan doa bersama. Kepada Gus Syarif Hidayat kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyati wada wajaba syukru alaina mada'a lillahina Tala'al badru alaina min saniyati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'du. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sayegan yang saya hormati dan juga saya muliakan, dan juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, staf karyawan semuanya SMA Negeri 1 Sayegan, dan juga yang saya hormati juga saya muliakan, mas-mas, mbak-mbak, grup hadroh, grup sholawat yang saya cintai dan saya banggakan, dan juga semua keluarga besar SMA Negeri 1 Sayegan, siswa-siswi baik dari kelas 10 sampai kelas 12 yang semuanya hadir di majelis ini, yang semua saya muliakan, dan semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik beserta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bisa bersama-sama bersilaturahim, bersama-sama mencari ridha Allah, mencari syafaat baginda Nabi dengan cara kita bersama-sama mengadakan pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi dengan tidak adanya suatu halangan apapun. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi satu-satunya Nabi yang sanggup memberikan pertolongan. Sebab setiap umat Muhammad semuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya butuh pertolongan dari baginda Nabi. Semoga dengan adanya kita semua mau memperingati sejarah baginda Nabi, kita semua diakui menjadi umat baginda Nabi, dan juga semoga kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi semuanya yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan pagi ini
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Sayegan yang sudah berkenan mengundang saya untuk mengisi acara hari besar Isra Mi'raj. Kedua kalinya saya diundang keluarga besar, nggih. Kedua kalinya saya, cuma bedanya yang tahun dulu menghadap ke timur, sekarang menghadap ke barat ya. Esok diundang meneh marep medun. Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, dan juga saya mohon maaf kepada semua panitia rohis ya, yang awalnya tadinya diadakan pukul 10. Oke, karena saya mau ada jadwal lain, nanti pagi ini aja 3 tempat, biar saya bisa membagi waktunya. Habis ini ke dukun, baru itu ngaji sama karyawan-karyawan Rumah Sakit RSUD Murangan. Nanti dokter niku ya pasien, nggih padha mawon. Nggih, dados kula niku nek pasiene jasmani dokter, rohani bagian kula ngoten mawon. Ibu sedaya ugi semua siswa-siswi yang cewek-cewek ndak ikut ini atau di atas. Oh, sekarang di atas sudah bisa ditempati, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Keluarga besar SMA Negeri 1 Sayegan yang semuanya saya banggakan, saya muliakan dan saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa bersama-sama memperingati hari besar Isra Mi'raj baginda Nabi yang bertepatan di bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebab di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, aku menjadikan 1 tahun yang aku isi 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang saya muliakan. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Ini bulan yang berurutan, akan tetapi ada 1 bulan yang jauh dari urutan tersebut. Sekarang ini yang kita alami bulan Rajab. Kenapa enggak diurutkan sekalian bulan Syawal? Harus di bulan Rajab karena bulan Rajab bulan yang luar biasa, bulan yang penuh sejarah istimewa. Salah satu baginda Nabi bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Allah juga di bulan Rajab. Kita umat Islam bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu, luhur, asar, maghrib, isya, subuh juga di bulan Rajab. Maka dari itu dipilihlah oleh Allah bulan Rajab di antara bulan 4 yang dimuliakan oleh Allah. Maka baginda Nabi juga pernah mengatakan, inna syahru Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Wa syahru Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku, kata baginda Nabi. Wa syahru Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan itu bulannya umat-umatku. Allahumma amin. Halo? Ngantuk apa ya? Halo? Jangan jawab, tak parah tak kampleng. Halo? Nah, siswa-siswi semuanya yang saya muliakan, bulan Rajab, inna syahru Rajab syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Maka kita manfaatkan bulan ini dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, meningkatkan ibadah kita, mengurangi maksiat kita. Allahumma. Halo. Yang sering maksiat, sering bolos, sering berbohong, ada apa tidak? Yang berani kepada orang tua, ada apa tidak? Yang berani kepada bapak ibu guru, ada apa tidak? Berangkat orangnya. Namanya siapa?
Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong ada apa tidak? Yang sholatnya cuma setiap Jumat ada apa tidak? Berangkat anaknya? Namanya? Sopo kuwi? Adi? Halo? Nanti ada sesi tanya jawab ya. Ya, nanti jadi materinya saya bagi nih. Ngajinya jangan lama-lama, nanti ada tanya jawab. Yang penting kita harus bisa mengetahui kalau sasi Rajab, sasi Sya'ban dan juga sasi Ramadan, bulan-bulan 3 ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab bulannya Allah, maka kita harus bisa meningkatkan ibadah kita supaya kita mendapat rahmatnya Allah. Allahumma. Sebab rahmat Allah itu akan diberikan kepada semuanya. Enggak harus yang rajin ibadah, enggak harus yang rajin sholat, enggak harus yang rajin mengaji. Akan tetapi orang yang berkelakuan baik. Karena dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di situ inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu akan dekat dengan siapa? Minal muhsinin, dengan orang-orang yang suka dan suka berkelakuan baik. Semuanya kepada orang tua harus baik, kepada bapak ibu guru harus baik, sesama temannya harus baik, kepada siapapun kita harus berbuat baik. Maka ketika kita kok di dunia ini semuanya kita dianggap saudara semua, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang suka berbuat kebaikan. Seperti halnya suka menolong, seperti halnya kalian di jalan, di tengah-tengah jalan ada batu yang besar, terus kamu ambil, kamu taruh di pinggir supaya nanti tidak ada orang yang jatuh atau gimana. Ada pohon yang menghalangi jalan, terus kamu mau menyingkirkan pohon tersebut. Kalau kuat, siapa tahu dengan adanya kamu itu berbuat baik, cuma gara-gara batu atau pohon disingkirkan, kamu dijauhkan, disingkirkan oleh api neraka. Amin Allahumma amin. Karena kebaikan kitalah yang akan menolong kita. Amin Allahumma. Itu bulan Rajab, bulannya Allah. Maka kata baginda Nabi, kita untuk setiap bulan Rajab itu meluangkan waktu kita untuk berpuasa. Sekali saja berpuasa. Karena dulu dikisahkan oleh sahabat baginda Nabi, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam, saya pernah mendampingi baginda Nabi, famarortu fi makbarotin, lewat di pinggir kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam, di situ baginda Nabi berhenti. Fabaka abukaan syadidan, setelah itu baginda Nabi menangis. Menangis dengan syadidan itu dengan tangisan yang keras. Tsumma da'allah, setelah itu baginda Nabi terus berdoa. Sahabat yang mendampingi baginda Nabi itu, daripada saya penasaran, daripada saya enggak tahu, lebih baik saya tanyakan langsung kepada baginda Nabi. Akhirnya sahabat Sauban yang mendampingi baginda Nabi, beliau bertanya langsung kepada baginda Nabi, lima bakaita ya Rasulullah, ada apa yang terjadi Rasulullah? Saya enggak tahu apa yang Rasulullah alami. Kok tiba-tiba Rasulullah menangis, tiba-tiba Rasulullah berdoa di samping kuburan tersebut. Apa kamu sebagai sahabatku enggak tahu yang dialami mayit di dalam kubur? La, tidak. Yang tahu hanyalah Allah beserta utusannya baginda Nabi. Sahabat yang dialami mayit di dalam kubur saat ini baru disiksa oleh Allah. Karena dengan siksaan yang
begitu mengerikan. Saya nggak kuat, saya nangis, terus saya berdoa kepada Allah supaya siksa kubur mayit tersebut diringankan oleh Allah. Maka mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah ajaran baginda Nabi. Karena dulu pernah disaksikan langsung oleh sahabat Nabi, Nabi mendoakan orang yang sudah meninggal supaya dosanya, supaya siksanya diringankan oleh Allah. Setelah itu baginda Nabi memetik daun kurma. Daun kurma terus ditaruh di atas kuburan tersebut. Sahabat bertanya, daun kurma ini buat apa baginda Nabi? Setiap dedaunan yang ada di atas kuburan mayit tersebut kok belum kering akan meringankan siksa kuburnya. Kalau sekarang tabur bunga itu sama dulu yang dilakukan oleh baginda Nabi memakai daun-daun kurma. Maka kita sebagai umat muslim, sebagai umat Muhammad, kita semoga bisa mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi sehingga keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal, sudah pulang, sudah dipanggil oleh Allah bisa tenang di alam kuburnya. Amin Allahumma amin. Setelah itu sahabat yang mendampingi bertanya, lantas kesalahan mayit tersebut apa baginda Nabi sehingga disiksa oleh Allah begitu kejamnya? Karena dulu semasa hidupnya mayit ini setiap menjumpai bulan-bulan yang dimuliakan Allah, terlebih bulan Rajab, mayit ini tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah taat kepada Allah. Kegiatannya cuma maksiat, menganggur, sehingga akhirnya di dalam kubur disiksalah oleh Allah. Apa seperti itu? Terus baginda Nabi bersumpah di depan sahabatnya tersebut. Lau syoma haula'i min yaumi rajaba wa manamu minhu aulailatan ma'udibu fi kuburihim. Demi Allah, kalau mayit yang di dalam kubur ini dulu setiap bulan Rajab mau mengamalkan sekali saja, mau berpuasa dan malamnya mau menghidupkan malamnya bulan yang dimuliakan Allah, ma'udibu fi kuburihim, mayit tersebut tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Amin Allahumma. Masih ada waktu satu minggu kita manfaatkan untuk sekali saja mau berpuasa supaya kita diselamatkan besok ketika kita dimasukkan ke liang lahat, dimaksudkan di dalam kubur, kita mendapatkan pertolongan Allah, raudhatan min riyadil jinan, di dalam kubur, tapi rasanya sudah seperti di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Karena semua yang ada di majlis ini semuanya juga bakal mati, betul? Ibu guru mati, murid-murid mati, Pak Kiai kok mati piye tak antemi kowe. Semuanya mati. Pokok semua yang ada di sini mati. Karena kita semua hidup di dunia tidak ada yang abadi. Persiapan karena pati itu tidak ada yang tahu. Maka kita harus benar-benar bertaat, bertakwa, beriman kepada Allah supaya selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Malamnya kita disuruh untuk menghidupkan malam yang dimuliakan oleh Allah, bulannya Allah, dengan cara memperbanyak zikir. Karena apa? Karena kita mengambil kisah baginda Nabi dari perjalanan Isra wa Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir al-ayah. Dari ayat tersebut bahwa baginda Nabi sejarah Isra Mi'raj berawal dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Di situ baginda Nabi sesampainya di Masjidil Aqsa Palestina turun dari kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu kendaraan adanya cuma di surga. Itu baginda Nabi dieksekusi, dioperasi langsung oleh malaikat Jibril, diambil hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Karena inti manusia itu terletak pada hati. Kalau hatinya baik, hatinya bersih, hatinya jernih, kita akan selalu mengingat kepada Allah. Akan tetapi kalau hatinya kotor, hatinya keras, hatinya mati, kita untuk beribadah sulit, kalau untuk bermaksiat sangat semangat. Itulah karena hatinya kok kotor. Semoga yang ada di majelis ini diberikan hati-hati yang jernih, hati-hati yang bersih, sehingga kalian semua adik-adik ketika belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan juga bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga kedepannya menjadi anak-anak yang sukses, Allahumma. Pokok yang rajin belajar, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada bapak ibu, guru, wis pokok manut wong tua, manut guru, ya Allahumma amin. Pokok itu yang harus kita pegang, paham? Sing omong dewe tak parani tak tapuk. Nah, keras itu ya. Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi yang saya muliakan dan juga saya cintai, kita harus bisa memperbanyak membaca zikir karena di situ kita mengambil hikmahnya sejarah baginda Nabi sebelum baginda Nabi Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik ke atas, itu namanya Mi'raj. Kalau perempuan Mi'raj itu naik ke atas. Isra itu perjalanan di waktu malam, itu namanya Isra. Biar tahu kalian semua mengadakan pengajian Isra Mi'raj tapi enggak tahu artinya Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan di waktu malam. Mi'raj perjalanan naik ke atas, itu namanya Mi'raj. Berarti sekarang yang siswi-siswi semua barulah Mi'raj. Mi'raj di atas Pak Kiai luweh. Terus kita semua harus tahu sejarah baginda Nabi sebelum baginda Nabi Mi'raj dibersihkan hatinya. Baginda Nabi itu orangnya sudah bersih. Mau bertemu dengan Allah saja dibersihkan lagi. Apalagi kita itu orang yang jauh dari bersih. Kotor ya betul, tapi kalau bersih enggak ada. Resik ora ono, onone wong kemre. Betul? Lah, nih makanya kita harus bisa membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Apa kita harus menirukan baginda Nabi dioperasi kita ke Sarjito, ke Murongan? Enggak usah. Nanti malah ihnil mangfus. Kita cukup memperbanyak membaca zikir. Karena kata baginda Nabi, orang yang memperbanyak membaca zikir litadhiril qalbi, bisa untuk mensucikan, membersihkan hati kita, Allahumma. Yang kedua, membaca zikir wa kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu. Semua dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah, akan dilebur oleh Allah, Allahumma. Kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir. Halo? Bayi yang baru lahir itu bersih apa kotor? Bersih. Kalau bayi tua, pabrik.
Semua melihat bayi itu semua suka. Semua senang dengan bayi. Tidak ada melihat anak kecil kok terus gak suka, tidak ada. Saking senangnya ketika ibu-ibu dengan mangku bayi ibu, terus bayi ngompol. Anget, ngono ta kan? Ora wonten kok setan njal ki. Ya ini guang kali, mboten enten, ndak ada. Beda nek mangku bapake kae. Lah. Kae ngotor ngompol. Ora meng guang kelekke praga. Ambuh. Maka itu kita harus bisa tahu. Kita harus bisa mengambil hikmahnya. Kenapa kepada anak kecil semuanya orang suka? Karena anak kecil bersih dari dosa. Kita juga seperti itu. Kalau kita bersih dari dosa, gak cuma sama manusia yang suka, tapi juga akan dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Karena kita sudah dijauhkan oleh dosa. Karena dosa itu akan mengganggu kita. Mencari rezeki susah karena dosa, ibadah susah karena dosa. Semua dengan keluarga tidak harmonis karena dosa, karena semuanya dosa. Dosa timbulnya dari kemaksiatan. Maka kita harus bisa menjauhi kemaksiatan dengan cara zikrullah. Kita harus mengingat kepada Allah, memperbanyak membaca kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah thayyibah. Amin Allahumma amin. Dan yang ketiga, kita disuruh untuk memperbanyak membaca istighfar sudah, terus kita disuruh untuk membaca sholawat. Karena jaminan langsung dari malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, besok di hari kiamat, ketika di situ matahari jaraknya cuma 1 kilan, panasnya luar biasa. Di situ manusia merasakan haus, jaminan dari malaikat Mikail sudah berjanji kepada Allah, berjanji dengan baginda Nabi akan membagikan air mulia yang adanya besok cuma di hari kiamat, yang dinamakan Telaga Kausar atau Bengawan Solo. Ngono tak antemi kowe. Oh alah gendut iki Solo Bengawan Solo. Di hari kiamat tidak ada Bengawan Solo, adanya Bengawan Rojab. Bengawan Rojab itu kalau diminum kata baginda Nabi, layat ma'ubadahu abadan. Orang tersebut tidak akan merasakan haus abadan selamanya. Amin Allahumma. Karena apa? Karena putihnya melebihi susu, terus dinginnya melebihi es teh jumbo, dan juga manisnya melebihi yang memegang mic. Ambuh. Alueh lah. Itu. Maka itu kalau saya ceramah di luar sekolahan, bahasanya alueh, ambuh, karepmu, yo ben. Karena ini menjaga. Jadi saya itu agak sedikit nervous, malu. Karena di depan anak-anak nanti dibilang tidak memberikan contoh yang kurang baik, alueh. Nah gitu loh. Bapak Ibu dan juga siswa-siswi yang saya cintai, saya muliakan. Kita harus bisa memperbanyak membaca sholawat. Dengan sholawat hidup kita akan menjadi nikmat. Dengan sholawat maksiat minggat. Amin Allahumma. Rezekinya juga lancar kalau kita sering-sering memperbanyak membaca sholawat. Sholawat itu untuk melancarkan rezeki, sholawat itu untuk memanjangkan umur kita, sholawat itu untuk memudahkan semua urusan-urusan kita. Amin Allahumma. Dan yang terpenting besok di hari kiamat berkat sholawat kita akan selamat. Amin Allahumma. Amin. Nabi putra Abdullah semuanya, Nabi kekasih Allah, kurang keras, ulang, Nabi putra Abdullah,
Nabi kekasih Allah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman maula manusia idolaku manusia pujaanku Muhammad maula bika khairil khalqi kulli manusia yang ku cinta manusia yang ku puja Muhammad maula ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin maulaya sholli sallu ala Nabi Muhammad. Karena kalau kita di dunia ini enggak mau membaca sholawat, maka kita akan mendapatkan bahaya-bahaya yang besar. Pernah dikisahkan oleh baginda Nabi, suatu saat baginda Nabi berjalan-jalan dengan sahabat terus duduk. Terus baginda Nabi pernah bercerita, inna min ummati aqwaman. Dulu pernah ada salah satu kaum umatku yang disuruh oleh Allah, ya ibadi udkhulul jannah fayatakhiyaruna fi ausatil qiyamah. Disuruh oleh Allah berangkat ke surga, akan tetapi dianya tidak bisa sampai ke surganya Allah. Bahkan fayatakhiyaruna fi ausatil qiyamah, bahkan tersesat sampai di hari kiamat. Naudzubillah min. Terus sahabat bertanya kepada baginda Nabi, siapa orang tersebut dan kenapa kok enggak bisa menikmati keindahan surga? Alladzina idza dzukirtu baina aidihim walam yusallu alayya minasyahwi wal ghaflah. Karena dulu salah satu umatku yang tidak bisa merasakan kenikmatan surga, dulu semasa hidupnya banyak orang-orang yang berkumpul membaca sholawat, mengagungkan namaku, akan tetapi dia tidak ikut mengagungkan namaku, tidak ikut membaca sholawat, malah asik mainan, malah asik ngobrol wah kono kapokmu rasakno syukur. Maka ketika ada orang-orang yang membaca sholawat, kita sebisa mungkin ikut membaca. Kalau nggak bisa pokok kalau nggak bisa itu menirukan saja umi itu pahalanya yang melantunkan sholawat itu dengan yang umi itu pahalanya sama. Karena apa? Karena sudah berusaha ikut membaca. Cuma bedanya satu bersuara, yang satu tidak umi. Nah, kalau nggak bisa umi, yang penting memperhatikan
Jangan malah ngobrol sendiri. Jangan malah asik mainan. Paham? Paham? Membaca sholawat. Karena kalau tidak membaca sholawat, kita bisa tersesat di hari kiamat, tidak akan bisa menikmati surganya Allah. Maka harus memperbanyak sholawat terlebih di bulan Rajab. Kalau pengen banyak sholawatnya, cukup dengan sholawat-sholawat yang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Tarik sis. Semonggo. Ayo ndut. Tek. Sallallahu ala Muhammad. Ayo ndut. Sing anu ndut. Ayo tek. Tak duduk lho, Ndut. Sallallahu sing banter ndut. Muhammad kayak mau lho Ndut. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu sallallahu yang keras yo semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu ya Habibullah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Tuhan kami, hanya padamu kami mengabdi. Sampaikan salam sholawat kami pada Muhammad Nabi yang umi. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pemimpin umat di dunia hingga akhirat. Bagi siapa cinta sholawat, insya Allah dapat syafaat. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Habibullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang mau memperbanyak sholawat. Semoga kita selamat di hari kiamat dan kita bisa dimasukkan ke surganya Allah dengan cara kita memperbanyak sholawat. Amin Allahumma. Setelah kita memperbanyak sholawat, terus kita disuruh untuk memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana
fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ngelap. Disuruh untuk memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Kita meminta kepada Allah supaya kita diberkahi di bulan Rajab, berkahi di bulan Syaban, dan kita dipertemukan, disempurnakan di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Karena kalau orang-orang yang mau memperbanyak membaca doa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna ramadana, kata baginda Nabi, wasyaballahu khaira min fawqi ra'sihi syaba. Orang-orang tersebut akan diberikan keberkahan khaira, kebaikan-kebaikan min fawqi ra'sihi syaba, dari kepala sampai ke ujung kaki. Kita hidupnya akan menjadi hidup yang barokah. Barokah umurnya, diberikan umur yang panjang dan juga bermanfaat Allahumma. Diberikan barokah badannya, diberikan kesehatan Allahumma. Diberikan barokah rezekinya, dimudahkan untuk mencari rezeki Allahumma. Diberikan barokah keluarganya, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Dah ini udah jam 10 kurang 10. Nanti ada sedikit pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Pokok nanti saya sampai jam 10 sudah harus pindah, nanti jam 11 saya sudah harus sampai ke Magelang Dukun sana. Dari saya awal sampai akhir banyak apa ya, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, guru dan juga siswa-siswi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Syarif Hidayat atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memotivasi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sama-sama. Selanjutnya acara tanya jawab, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Bagi yang bertanya nanti akan mendapatkan door prize yang menarik loh. Maju aja. Boleh maju Kak. Maju. Salam. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Dinugraha dari kelas 12 F4 ingin bertanya Pak Ustadz. Apa? Nilai-nilai akidah apa yang dapat dipetik dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Nilai-nilai ibadah apa? Satu, nilai ibadah sholat. Yang awalnya kita disuruh oleh Allah 50 kali, akan tetapi kita dibela-belain oleh Nabi Musa di langit lantai 6. Langit itu ada lantai 7, lah Nabi Musa di lantai ke-6 itu menolong kita semua supaya kita diringankan menjalankan sholat yang awalnya 50 kali cuma tinggal 5 kali. Maka bersyukurlah kita karena yang awalnya 50 kali cuma tinggal 5 kali ini. Maka kita jangan sampai meninggalkan sholat. Paham? Tuh yang poin pertama. Yang kedua poinnya
baginda Nabi bisa bertemu langsung kepada Allah. Nah itu. Kalau nilai akidahnya, Akidahnya maksudnya gimana ya? Gimana itu? Bu, gimana Bu? Yang dimaksud akidahnya itu yang gimana? Nilai, gimana? Sing tanya aja bingung, sing jawab saya bingung. Nilai akidah gimana maksudnya? Yang dimaksud itu gimana? kayak akidah dalam Islam gitu Ustadz. Kayak Maksudnya? gimana ya? Nilai akidah seperti halnya pas perjalanan mungkin yang gimana ya? Ya, akidah yang kayak bisa ditelak. Oh, yang sejarah seperti peristiwa Isra Mi'raj seperti ketika baginda Nabi berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu linuriyahu min ayatina, baginda Nabi dilihatkan kekuasaan Allah. Di situ satu, baginda Nabi mencium bau yang harum, itu harumnya Dewi Masitoh. Akidahnya Dewi Masitoh itu salah satu abdi kerajaan di masa Firaun yang menyembah Allah. Akidahnya kita kalau iman takwa kepada Allah yang kuat, kita akan besok di surganya Allah dengan bau yang wangi. Itu satu. Yang kedua, banyak peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi diperlihatkan air yang begitu mulianya yang tadi saya sudah katakan. Air Bengawan Solo mau. Bengawan Rejab seperti itu. Mungkin atau yang seperti itu atau yang gimana? Ya mungkin juga seperti itu. Nah seperti itu. Nah, jadi banyak peristiwa-peristiwa yang bisa diperlihatkan kepada baginda Nabi, kekuasaan-kekuasaan Allah. Ada orang yang jelek, ada orang yang baik, itu banyak sekali. Berarti kita harus bisa mengambil kesimpulan, kalau kita itu di dunia kok kelakuannya jelek, besok di hari-hari akhirat akan mendapatkan sengsara, mendapatkan siksa dari Allah. Seperti itulah perjalanan baginda Nabi. Paham? Sudah, makasih. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terus mungkin ada lagi? Apakah ada yang mau bertanya kembali? 1, 2, yo langsung maju loro kabeh, satset. Oh, telu. Oh, sapa meneh? Sisan maju kabeh. Dua. Yuk, yang pertama ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Herinilai dari kelas 11 F3. Izin bertanya kepada Gus Syarif. Iya. Mengapa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Haram? Karena perjalanan baginda Nabi itu salah satu perjalanan yang paling suci. Maka dicarilah tempat oleh Allah, menyuruh malaikat Jibril untuk mencari tempat yang paling suci. Ya udah, yang di dunia ini tempat paling suci hanyalah masjid. Dan waktu itu masjid baru ada 2, seluruh dunia itu baru ada 2. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa. Belum ada Masjidil Nabawi. Masjidil Nabawi itu setelah baginda Nabi. Paham? Paham Gus? Ya, siap. Baik, terima kasih Gus Syarif. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Fahri Febriansyah Wibowo dari kelas 10 E7. Salamnya yang komplit dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Fahri Febriansyah Wibowo dari kelas 10 E7. Izin bertanya ya Gus. Siap. Jadi di dalam belajar dan berkembang pasti kita akan bertemu dengan kegagalan. Lalu bagaimana saya sebagai pelajar menanggapi kegagalan tersebut?
wala tai asu, dan janganlah berputus asa. Kegagalan itu bukan untuk titik kelemahan kita, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, paham? Jadi untuk memotivasi supaya kita harus bisa tambah semangat, paham? Udah? Paham Gus. Bisa diterima? Bisa. Wes pokoknya singkat padat jelas, masuk. Oh, Terima kasih. siap, tepuk tangan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fadil Danendra dari kelas 10 E4. Ya. Izin bertanya, Gus. Siap. Mengapa umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kualitas sholat setelah memahami peristiwa Isra Mi'raj? Karena itu perintah langsung dari Allah. Al-Quran perintah dari Allah ke baginda Nabi, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Kita untuk beribadah seperti halnya haji itu juga perantara malaikat. Kita bersedekah juga perantara malaikat. Tapi untuk urusan sholat, baginda Nabi langsung yang merintahkan Allah. Berarti saking pentingnya sholat. Karena apa? Awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat, fa inna sholat saluhat sairu amali, fa inna fasyadat sairu amali. Karena besok di hari terakhir, di hari kiamat, untuk menimbang amal baik, amal jelek, itu ditentukan dari amal sholat. Kalau amal sholatnya baik, amal yang lain baik. Kalau amal sholatnya rusak, amal yang lain rusak. Berarti pokok dari ibadah adalah sholat. Maka kita harus meningkatkan ibadah sholat. Paham? Dah. Terima kasih, Gus. Siap, sama-sama. Tepuk tangan. Oh, langsung Mbak. Satset, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan dari kelas 12, izin bertanya. Oke. Bagaimana Isra Mi'raj dapat memperkuat rasa tanggung jawab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Bagaimana Isra Mi'raj dapat memperkuat rasa tanggung jawab seorang muslim kepada Allah? Karena gini, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami baginda Nabi, itu peristiwanya bukan cuma yang mengasihkan, yang benar-benar bisa dirasakan oleh baginda Nabi dengan kenyamanan, akan tetapi banyak bahaya-bahaya yang dialami baginda Nabi. Seperti halnya contoh ada perempuan yang disiksa oleh Allah, contoh laki-laki yang disiksa oleh Allah, itu salah satu gambaran besok kita di hari kiamat. Maka dengan adanya Isra Mi'raj itu untuk memotivasi kita meningkatkan ibadah kita. Karena apa? Karena akan pentingnya bahaya kita besok di hari kiamat. Terus untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Maka pentingnya disitulah Isra Mi'raj. Dan juga kita harus bisa meningkatkan sholat, muhasabah. Di adanya Isra Mi'raj seperti ini adalah untuk muhasabah, introspeksi diri. Yang awalnya sholatnya masih jarang-jarang, yang sholatnya leda-lede, sholatnya bolong-bolong, supaya semakin giat, semakin meningkat kita menjalankan sholat. Disitulah titik dari Isra Mi'raj. Paham? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tepuk tangan. Terakhir yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Melody. Maaf Ustadz, untuk peristiwa Isra Mi'raj itu Ya. ada beberapa orang yang dapat menjelaskan secara ilmiah dan masuk akal. Lalu apa implikasi untuk Islam memandang hubungan antara adab, iman, dan wahyu? Terima kasih. Gimana itu? Implikasi dari Apa Islam, implikasi apa Bu? dampaknya Pak, dampak terhadap Islam memandang hubungan antara adab, iman, dan wahyu. Terima kasih. Dampak terhadap umat Islam dari apa itu tadi? Dari peristiwa Isra Mi'raj Yang terakhir tadi loh. yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Terus apa itu tadi? Terakhir, yang kata-kata terakhir loh. Itu apa
Dibaca. Oh ya, boleh. Sebentar, Pak. Nah, yang terakhir. Implikasi terhadap Islam memandang hubungan antara adab, iman, dan wahyu. Adab, iman, dan wahyu. Adab, iman, dan wahyu. Adab, maksudnya apa dampaknya dari adab, iman, dan wahyu? Dari Isra Mi'raj tersebut. Maksudnya, iya ya. Maksudnya adab, iman, dan wahyu. Dengan adanya perjalanan Isra Mi'raj. Dengan adanya manusia yang menjelaskan secara ilmiah, contohnya dengan teori fisika dan lain-lain, itu implikasinya di adab, iman, dan wahyunya gimana gitu, Pak? Oh iya. Kalau emang mau jelaskan juga sulit itu. Karena kalau imannya nggak kuat, nggak bisa itu. Maksudnya gini, mau dijelaskan secara ilmiah, secara logika dengan cara apa nggih? Maksudnya konteksnya perjalanan itu yang di luar nalar tersebut kan? Ya, bisa diterima oleh kalangan semuanya gitu kan? Ya itu cuma butuhnya satu, keimanan kita saja. Kalau iman kita kuat, kalau kita benar-benar percaya, amanu billah, iman kepada Allah, sebagai umat muslim yang menceritakan dulu para sahabat, kalau saya percaya saja, karena itu sudah disaksikan oleh para sahabat. Dan itu juga sudah diterangkan langsung oleh baginda Nabi. Kalau kita nggak percaya Nabi, otomatis juga kita nggak percaya bersama Allah gitu aja. Itu yang makasih, ya, Pak. makasih ya. Nah, seperti itu. Dah ya. Apa doa? Terima kasih kepada Gus Syarif Hidayat atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memotivasi kita untuk Amin. meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebelumnya kami mohon Gus Syarif Hidayat memimpin doa pada pagi ini. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'min hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa dharamidana wa jama'atina ya Allah. Wa jama'atina ya Allah. Wa jama'atina ya Allah. Jamaah keluarga besar SMA Negeri 1 Syahikan ya Allah. Min ahlil ilmin nafi, min ahlil ilmin nafi, min ahlil ilmin nafi wa ahlil khair, min ahli syukri wa tuqa, min ahlil Makkah wal Madinah, min ahlil Makkah wal Madinah, min ahlil Makkah wal Madinah, min ahlil Quran, min ahli sunnah wal jamaah, wa la taj'alna wa iyahum min ahli syari wal dhair. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana ya Allah, maqasidatin, maqasidat dunya wa maqasidal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.